Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Trismantia yang kami hormati selaku Wakil Kepala Bagian Kurikulum, Bu Fatma, staf di kurikulum, Bapak Ibu Wali Murid kelas 7, wali kelas ini terpantau, wali kelas, kemudian Bapak Ibu Guru sebagian SMP Mutual, kemudian anak-anakku semua yang Pak Guru cintai dan banggakan. Hamdan wa syukran lillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia dan hidayahnya. Pada kesempatan pagi hari ini kita dapat mengikuti kegiatan stadium general dalam kondisi sehat, insya Allah selalu sehat dan diberikan kemudahan oleh Allah dalam segala hal. Amin ya rabbal alamin. Tidak lepas segala salam kita curahkan kepada uswah kita Sri Tauladan besar Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang insya Allah selalu istiqomah di jalan kebenaran. Anak-anakku yang Pak Guru cintai dan banggakan, alhamdulillah setelah sepekan, 1 minggu yang lalu kita telah mengikuti dan melaksanakan mutual week atau masa orientasi yang dilakukan tentunya dengan berbagai macam kegiatan yang kemarin sudah dilakukan. Kami dari sekolah mengucapkan terima kasih atas partisipasi anak-anakku semuanya dan orang tua atas dukungan, motivasi pada anak semua dalam kegiatan 1 minggu kemarin. Tentunya plus minus dari kegiatan itu harapannya nanti kelebihan-kelebihan yang dimiliki anak, seperti kemarin ada kegiatan-kegiatan yang banyak sekali bisa diikuti semuanya. Anak-anakku yang Pak Guru cintai dan banggakan, yang selanjutnya karena memang kita di SMP Mutual ini memang banyak program, banyak kegiatan dan banyak tentunya dalam sisi pembelajaran dan lain sebagainya modalnya agak sedikit berbeda dengan sekolah-sekolah yang lain. Nanti dari tim kurikulum akan menyampaikan tentang berbagai macam yang terkait dengan nanti yang harus dilalui anak-anak ke depannya seperti apa. Anak-anakku yang Pak Guru cintai dan banggakan, pertama tak perkenalkan wali kelas dulu ya. Nanti teknisnya nanti setelah ini. Wali kelas dari kelas 7 Insinyur Soekarno, Bu Rina. Bu Rina ya ada. Bu Rina. Udah kenal semua ya? Itu Bu Rina Indah Fatmawati. Bu Rina ini besok ngajar IPA dan prakarya ini Bu Rina. Ini nanti biar menyapa-nyapa anak Insinyur Soekarno. Kemudian yang kedua kami perkenalkan wali kelas dari kelas 7 Jenderal Sudirman, Bu Mita Sani. Bu Mita, sudah hadir belum ini Bu Mita ini? Sudah, roto ketemu. Nah, ini Bu Mita Sani, sehat Bu? Ini di sekolah guru BK. Terima kasih Bu Mita.
Kemudian selanjutnya kelas 7 Muhammad Hatta. Muhammad Hatta itu Bu Intan Septiana. Sudah hadir belum Bu Septiana? Sudah. Bu Intan Septiana, ini Bu Intan Septiana. Assalamualaikum. Salam. Ya, sehat Bu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Nah, sehat. sini di sekolah ngajar olahraga penjas orgas ini yang kemarin melatih senam ini Bu, ini ya juga nyanyi juga multi talenta. Terima kasih Bu Intan Septiana. Itu tadi wali kelas untuk full day. Nah, sekarang kita perkenalkan wali kelas yang boarding dari kelas 7 Kiai Haji Ahmad Dahlan, Pak Denny Susanto. Nah, Pak Denny Susanto. Nah, ini Pak Denny, ini paling ganteng dewi. Pak Denny ini nanti boarding ya, kelas 7 Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kalau di sekolah ngajarnya robotik, ekstra juga robotika dan lain sebagainya. Nanti yang terkait dengan ekstra robot-robot, nanti biasanya dengan Pak Denny. Dan di mata pelajaran kurikulum juga ada di kelas itu namanya robotik. Terima kasih Pak Denny. Kemudian kelas 7 Siti Walidah. Boarding, wali kelasnya adalah Bu Nur Isni. Bu Isni, sudah gabung ya Bu Isni? Ya. Terima kasih Bu Isni. Ini di mana ini posisi? Di Kebumen? Di Kebumen, Pak. Iya. Sehat Bu? Sehat, alhamdulillah, Pak. Terima kasih Bu ini. Bu Isni ini mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia kelas 7. Nggih. Terima kasih Bu Isni, sehat selalu. Nggih, amin. Kemudian terakhir kelas 7 Kiai Haji Hasyim Asyari. Ini wali kelasnya Bu Umi Wahidatus Sholihah SPD. Assalamualaikum Bu Umi, sehat? Waalaikumsalam Pak. Ya, di rumah ini? Iya Pak. Sudah sarapan dulu? Puasa Pak. Tapi sudah mandi ya? Alhamdulillah. Ya, ini Bu Umi, wali kelas Kiai Haji Asyari, boarding, dan di sekolah mengampu mata pelajaran IPS ya, IPS. Iya. Yeah. Terima kasih Bu Umi, sehat selalu. Iya Pak. Yeah. Itu wali kelas 7 anak-anakku, jadi nanti ada hal-hal yang perlu ditanyakan dan lain sebagainya. Nanti berhubungan dengan wali kelas terkait dengan data-data yang harus dilengkapi, kemudian terkait dengan pembelajaran. Nah, tiap hari nanti wali kelas akan biasanya mengingatkan jadwal untuk kegiatan besok itu seperti apa. Anak-anakku yang Pak Guru cintai dan banggakan, tadi sekilas sudah kita sampaikan tentang kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan di 1 minggu yang lalu. Tentunya banyak kegiatan yang belum kita laksanakan. Pembelajaran itu nanti akan disampaikan oleh kurikulum yang insya Allah akan pembelajaran itu akan dimulai tanggal 26. Nanti beberapa hari ini kelas 7 namanya ada kegiatan mapping test ya. Mapping test itu sudah terbiasa dilakukan ketika di SMP Mutual. Terus pertanyaannya, mapping test itu berpengaruh tidak terhadap nilai? Oh, tidak ada pengaruhnya. Jadi perlu diketahui anak-anakku semua, yang namanya mapping test itu hanya untuk memapping. Nanti akan jadi dasar Bapak Ibu guru sekalian ketika mengajar, oh ini seperti ini dan lain sebagainya. Tidak ada pengaruhnya, tapi hanya untuk memapping kesiapan anak semuanya, terutama dalam proses kegiatan belajar mengajar ke depannya. Kemudian waktu mapping test itu kan dijadwalkan tanggal
21 dan 19 dan 20, walaupun hari libur, tapi itu memang diberi keleluasaan sesempatnya anak untuk mengerjakan. Itu linknya misalkan mau dikerjakan pagi juga boleh, malam ketika sempat juga boleh, itu seperti itu. Jadi dianggap enjoy saja ketika menggarap itu. Anak-anakku yang Pak Guru cintai dan banggakan, pesan dari sekolah yang harus dilakukan anak, karena ini penting untuk sekolah sampaikan. Yang pertama, karena kita kondisi masih pandemi seperti ini, yang pasti adalah jaga kesehatan. Protokol kesehatan itu menjadi mutlak yang harus kita terapkan terus di lingkungan kita masing-masing. Jangan sampai kita abai terhadap protokol kesehatan. Kemudian yang selanjutnya, sekolah berpesan kepada anak-anakku semuanya, terutama ketika ada wali kelas nge-share terkait dengan informasi sekolah dan lain sebagainya, segera ditindaklanjuti. Sebagai contoh, misalkan sekolah ini kan banyak ada informasi perlombaan. Ikuti saja, baik perlombaan tingkat kecamatan, kabupaten kota, provinsi, nasional, itu diikuti saja. Masalah menang dan tidaknya itu urusan lain, tapi kita berusaha. Misalkan ada informasi misalnya lomba apa. Sekarang kan banyak perlombaan sifatnya adalah daring, ya. Itu ikuti saja. Kemarin alhamdulillah di siswa kita sekarang kelas 9, kemarin kelas 8 ikut KSNR, ya, dapat medali emas, dan itu nanti akan bermanfaat bagi anak-anakku semuanya yang misalkan pengen mendaftar di sekolah negeri, misalkan di jenjang SMA misalkan, itu akan bermanfaat. Nah, kemarin sudah terbukti beberapa anak itu di jalur prestasi itu luar biasa di SMP Mutual. Maka anak-anakku semuanya, pesan dari sekolah, ya tingkatkan terus tidak hanya prestasi secara akademis, tapi prestasi-prestasi yang non akademis itu. Insya Allah kalau anak-anakku semua mengikuti perlombaan dan lain sebagainya, kemudian japri kepada wali kelas, saya ingin ikut ini, kegiatan ini dan lain sebagainya, diinformasikan ke wali kelas, insya Allah dari sekolah akan menunjuk pembimbingnya siapa. Itu kalau ada informasi mesti kita lakukan pembimbingan, itu seperti itu, walaupun sekarang lewat virtual. Kemudian yang lain, kegiatan-kegiatan ekstra yang sifatnya fisik dan berkerumun memang belum bisa kita lakukan. Ada beberapa ekstra yang kemarin mungkin sudah diisi, itu ekstra awal sebelum pandemi ini berakhir. Ada beberapa ekstra itu yang nanti anak-anak pilih, misalnya yang tahun ini ada baru adalah ekstra Mandarin, ya, nah, itu dan lain sebagainya, nanti diikuti dengan sebaik mungkin, karena itu penting untuk menambah skill-skill anak, terutama di bidang kebahasaan. Anak-anakku yang Pak Guru cintai dan banggakan, sekolah punya tata tertib, punya peraturan yang melekat. Jadi seperti kemarin misalkan ada himbauan dari kesiswaan, siswa itu tidak boleh membuat grup sendiri angkatan tanpa di dalamnya ada orang tua ataupun wali kelas, itu dilarang keras, ya. Maka ada grup, ya boleh-boleh saja grup, tapi harus ada pendampingan dari wali kelas. Ini kan ada grup kelas 7, misalkan Insinyur Soekarno yang siswa, itu kan ada wali kelasnya, karena nanti akan dimonitor terus tentang keberadaan anak-anakku semuanya. Kemudian terakhir yang perlu Pak Guru sampaikan,
saya yakin anak-anakku semuanya, karena kelas 7 ini, besok di kelas 8-nya itu akan ada AKM, Assessment Kompetensi Minimum. Jadi nanti disiapkan sejak dini, karena besok ketika mendaftar di sekolah yang lebih tinggi itu biasanya acuannya rapat semester 1 sampai semester 5. Maka nanti pun anak-anakku semua harus berupaya sebaik mungkin, terutama di akademis. Non akademis juga harus ditingkatkan. Besok juga ada halakoh pagi daring, itu biasanya kita lakukan. Nah, maka dengan pengampu juga harus sebaik mungkin untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar atau kegiatan halakoh, baik boarding ataupun yang full day. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih dan semoga anak-anakku semuanya sehat semuanya, diberikan kelancaran dan juga menjadi anak-anak yang sukses semuanya, baik sukses di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Wasiun atas sambutan yang diberikan. Acara yang ketiga adalah penyampaian informasi oleh Wakil Kurikulum kepada Bapak Krismantia, SSI, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Mutual Kota Magelang, yang kami hormati Bapak Ibu Wali Kelas yang setia mendampingi pagi ini, walaupun anak-anak dan orang tua yang kami undang, tapi wali kelas juga ikut mendampingi. Terima kasih seluruh wali kelas 7. Yang kami hormati Bapak Ibu wali murid kelas 7 SMP Mutual Kota Magelang, dan tidak lupa seluruh siswa kelas 7 SMP Mutual Kota Magelang tahun pelajaran 2021-2022. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat dan hidayahnya kita masih diberi kesempatan untuk bisa bertatap muka secara virtual tanpa ada halangan suatu apapun. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu dan para siswa yang kami hormati, perkenankan kami di sini selaku kurikulum ingin menyampaikan beberapa informasi berkaitan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh putra-putri, khususnya pagi ini untuk sesi kelas 7, karena setelah ini nanti masih ada sesi yang lain, yaitu kelas 8 dan kelas 9. Maka setelah ini kami mohon izin untuk bisa share materi kepada Bapak Ibu semuanya, sehingga Bapak Ibu dan putra-putri bisa melihat agenda kegiatan yang akan dilaksanakan oleh putra-putri semua selama semester Gasal tahun pelajaran 2021-2022. Kami minta bantuan Pak An bisa menampilkan. Ya, Stadium Jenderal 7.
sudah muncul di layar anak-anak dan Bapak Ibu semuanya? Ya. Sudah, Pak. Ya. Oke, kita mulai. Kita mulai dari kegiatan akademik semester Gasal tahun pelajaran 2021-2022. Jadi dari minggu kemarin sudah kita mulai kegiatan, kalau di sekolah yang lain yang namanya MPLS, tapi di sekolah kita dengan istilah baru namanya MOW atau Mutual Orientation Week atau pekan pengenalan atau orientasi SMP Mutual. Kemudian setelah itu biasanya kita sudah mulai kegiatan-kegiatan sekolah, karena minggu ini minggu yang sangat tidak efektif bagi sekolah kita karena ada beberapa hari libur, ada libur Idul Adha, kemudian nanti dilanjutkan libur Tasyrik, sehingga untuk kegiatan KBM belum bisa kita mulai secara efektif. Nanti KBM-nya akan dimulai tanggal 26 Juli atau lebih tepatnya Senin depan. Untuk minggu ini kita mulai dengan kegiatan tes pemetaan. Yang kemarin setelah kita sampaikan surat edarannya, sudah ada beberapa siswa atau orang tua yang menyampaikan, Pak, kok libur-libur ada tes pemetaan. Tidak apa-apa, tes pemetaan itu kita lakukan untuk memetakan siswa. Jadi tidak berpengaruh kepada nilai rapot, tidak pengaruh kepada nilai kenaikan. Yang penting anak-anak kerjakan. Kita berikan waktu 3 hari, siang malam anak-anak bisa mengakses soal tersebut. Sehingga tidak perlu khawatir apabila siang hari anak ada kegiatan di rumah dengan keluarga, bisa diakses soal tersebut di sore hari atau malam hari. Yang penting anak-anak bisa mengerjakan dengan mandiri, karena itu hanya tes pemetaan. Dan fungsinya bagi kami guru Mapel UN bisa memetakan siswa-siswa yang berpotensi di bidang tes tersebut. Karena di SMP Mutual setiap bulan, setiap tahun itu banyak-banyak event perlombaan yang harus diikuti, sehingga kami harus punya amunisi yang cukup anak-anak yang berbakat di bidang-bidang tersebut. Kemudian yang selanjutnya, nanti anak-anak itu di SMP Mutual ada yang namanya penilaian harian bersama, ya. Sehingga apalagi sekarang itu di masa pandemi seperti ini, anak-anak tentunya nanti dalam mengikuti kegiatan penilaian harian itu harus diikuti dengan baik. Karena nilai harian itu nanti akan berpengaruh di nilai rapot. Nilai rapot akan berpengaruh di nilai kenaikan. Nilai rapot nanti dipakai sampai kelas 9, nanti buat PPDB SMA SMK juga dipakai terus. Sehingga penilaian harian kami jadwalkan untuk semester Gasal ini 2 kali penilaian harian bersama, yaitu di bulan Agustus dan di bulan November. Untuk sistemnya nanti akan kami sampaikan nanti di waktu yang akan datang. Ya. Kemudian selanjutnya ada penilaian tengah semester atau mid semester. Nanti dilaksanakan tanggal 6 sampai 18 September 2021. Kemudian ada penilaian akhir semester, biasanya kita sebut assessment test Gasal atau assessment test genap, nanti kita laksanakan di akhir November sampai dengan awal Desember 2021 dan terakhir diakhiri dengan penerimaan rapor Gasal. Itu sekilas tentang kegiatan yang akan kita laksanakan
di semester Gasal, baik nanti yang akan dilakukan secara tatap muka maupun secara daring. Kemudian slide selanjutnya, Pak Aan. Ya, kemudian untuk KBM di awal nanti pertemuan, nanti di minggu depan, itu untuk full day kita masih jadwalkan secara daring. Ya. Untuk boarding nanti bagi yang belum hadir di asrama, belum jadwal hadir, maka tetap kita layani secara daring. Kemudian nanti untuk siswa boarding yang sudah hadir di asrama, karena minggu-minggu depan itu juga kalau tidak salah, semoga tidak mundur, itu ada jadwal kedatangan boarding. Nah, minggu ini, tapi bukan kelas 7 ya Pak ya. Iya, nanti untuk siswa boarding nanti sebelum kedatangan nanti biasanya ada informasi lanjutan dari sekolah sehingga tidak ada lagi yang masih tanda tanya, semuanya jelas. Jadi untuk kegiatan belajar mengajar di awal ini untuk kelas 7 masih kita laksanakan secara daring. Daringnya menggunakan Zoom supaya Bapak Ibu guru dan anak-anak bisa berinteraksi, bisa saling melihat wajahnya masing-masing. Jadi tidak kalau kita tidak menggunakan Zoom itu mungkin anak-anak bisa ngerjakan, bisa tidak mengikuti dan sebagainya. Sehingga kita tetap menggunakan Zoom. Kemudian kita menggunakan Simutu yang kemarin anak-anak sudah mencoba untuk absen ya. Jadi setiap hari anak-anak jangan lupa untuk absen melalui simutu.web.id. Kemudian untuk penugasan dan sebagainya nanti Bapak Ibu guru akan menggunakan e-Sinau atau Sinau Mutual. Termasuk tes dan sebagainya nanti anak-anak akan mengerjakan menggunakan e-Sinau. Nanti di situ sudah muncul nilainya. Kemarin sudah dijelaskan oleh pakar IT kita yaitu beliau Bapak Aan tentang Simutu dan e-Sinau. Kemudian untuk jadwal KBM nanti akan kita informasikan nanti melalui wali kelas. Tentunya anak-anak tidak perlu kaget nanti dengan jadwal karena kita membuat jadwalnya nanti di masa pandemi ini adalah sistemnya sistem periode. Jadi nanti satu periode itu bisa 1 mingguan. Sehingga dalam penyampaian materi nanti Bapak Ibu guru akan lebih dipadatkan. Karena kemungkinan yang biasanya 1 minggu ketemu 4 kali lah ini mungkin hanya ketemu 1 jam 1 kali dalam 1 minggu sehingga materinya akan sangat dipadatkan. Nanti materi esensial akan disampaikan melalui Zoom, kemudian materi tambahan yang lain nanti akan disampaikan melalui materi di Sinau Mutual. Kemudian nanti apabila anak-anak baik boarding maupun full day nanti sudah saatnya tatap muka, nanti kita akan memberikan informasi baik kepada siswa maupun kepada orang tua. Tentunya kami juga apabila nanti sudah anak-anak kita minta untuk datang ke sekolah, nanti kita tetap menerapkan protokol kesehatan. Dan sekolah sudah mempunyai pos kegiatan pembelajaran tatap muka dan seperti tahun yang kemarin kita juga tetap melaksanakan tatap muka dengan protokol kesehatan yang sangat ketat dan menggunakan sistem bergilir atau sistem shift. Kemudian untuk boarding tentunya kalau nanti sudah hadir di sekolah, hadir di asrama, nanti juga tetap melaksanakan kegiatan belajar di ruang kelas masing-masing dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Itu gambaran untuk kegiatan KBM nanti di semester Gasal tahun 2021-2022.
Semoga bisa menjadi gambaran bagi putra-putri dan Bapak Ibu orang tua. Kemudian yang selanjutnya yang perlu Bapak Ibu ketahui dan anak-anak juga berkaitan dengan syarat kenaikan kelas. Pak An bisa ke slide selanjutnya. Syarat kenaikan kelas, anak-anak kelas 7 walaupun baru masuk tapi harus tahu mulai dari sekarang. Syarat kenaikan kelas di SMP Mutual itu yang pertama adalah siswa harus mengikuti dan menyelesaikan kegiatan pembelajaran selama 1 tahun, baik melalui daring ataupun tatap muka. Maka jika anak-anak ada jadwal Zoom, KBM Zoom, maka mohon diikuti dengan tertib dan tepat waktu. Ya, jangan sampai nanti tidak naik gara-gara nggak pernah ikut KBM. Kemudian yang kedua, nilai rapor yang tidak tuntas itu bagi anak kelas 7 yang mau naik anak kelas 8, itu jangan ada yang tidak tuntas lebih dari 2 mata pelajaran. Maka anak-anak perlu tahu mulai dari sekarang, tidak ada yang menyepelekan yang namanya tugas, tidak ada yang menyepelekan yang namanya ulangan semester, tidak ada yang menyepelekan yang namanya kegiatan belajar mengajar. Karena semuanya penting dan berpengaruh nanti di kenaikan. Kemudian yang ketiga, siswa wajib memiliki nilai akhlak dan kepribadian minimal baik. Jadi tidak ada yang nilainya kurang, jadi minimal harus baik. Kemudian yang terakhir, kehadiran atau presensinya minimal 75%. Sehingga setiap hari anak-anak diusahakan untuk selalu mengisi presensi atau daftar hadir di simutu.web.id yang sudah di-share oleh wali kelas setiap hari. Dan pagi ini juga anak-anak juga wajib absen, jangan sampai lupa untuk absen. Itu untuk syarat kenaikan kelas. Kemudian yang selanjutnya, ini yang saya sampaikan tadi, jika ingin naik kelas itu maksimal hanya 2 nilai yang tidak tuntas. Syukur-syukur tuntas semuanya. Jadi kalau masih ada yang tidak tuntas, anak-anak kelas 7, masih ada kelonggaran ini untuk yang tidak tuntasnya maksimal 2. Anak-anak perlu tahu nilai KKM atau nilai KBM kelas 7 semester gasal tahun 2021-2022. Ada banyak sekali mata pelajaran di sekolah kita, sehingga anak-anak perlu menyiapkan baik fisik maupun mental dalam rangka mengikuti kegiatan belajar mengajar. Ada mapel yang istilahnya kita namakan dengan mapel umum atau mapel dopodik yang melingkupi PAI, kemudian PKN, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, dan sebagainya. Anak-anak bisa melihat nilai ketuntasan belajarnya itu harus lebih tinggi atau minimal sama nilai KBM tersebut. Ya, jadi ini yang menjadi patokan untuk kenaikan di sekolah kita. Tentunya dalam situasi pandemi saat ini, anak-anak mengikuti kemudian mengerjakan tugas dengan tepat waktu itu pasti sudah nilainya sudah bagus. Maka mohon segala kegiatan diikuti dengan baik. Kemudian yang selanjutnya ada mapel yang lain selain mapel dapodik. Pak Aan di slide selanjutnya ada mapel yang namanya di sekolah kita ada mapel skill. Nah ini di boarding ada, di full day ada. Jadi ada juga yang namanya mapel bahasa Inggris tapi khusus skill, nanti banyak prakteknya. Ada bahasa Arab, kemudian olahraga, TIK, robotik, bahasa Jawa, kemudian yang full day juga ada mapel skillnya.
Jadi anak-anak nanti bisa belajar tidak hanya teori saja, tetapi di Mapel Skill ini nanti ada banyak prakteknya. Justru teorinya sedikit, banyak prakteknya. Kemudian yang terakhir untuk yang Mapel Kepondokan ini juga ada. Ya, ini untuk Mapel Kepondokan. Nah, jadi kalau dihitung kurang lebih kelas 7 itu materinya ada lebih dari 20 mata pelajaran. Maka anak-anak siapkan segala sesuatunya. Ya, kemarin sudah diinformasikan melalui wali kelas untuk buku catatan itu sudah ada dari sekolah, ya, sudah ada dari sekolah. Kemudian anak-anak cukup menyiapkan buku tugasnya sesuai dengan yang sudah diinformasikan oleh wali kelas. Bisa disampuli dengan rapi. Nanti sewaktu-waktu sudah masuk tatap muka di sekolah, nanti baik wali kelas ataupun Bapak Ibu guru pengampu mata pelajaran akan ngecek buku catatan dan buku tugas anak-anak semuanya. Apakah saat Zoom anak-anak nyatet, apakah mengerjakan tugas di bukunya, atau masih kosong, maka besok pasti ada waktu untuk tatap muka dan ada yang namanya konsultasi belajar di sekolah, sehingga rak hitung 1 minggu 2 kali atau 1 kali pasti anak-anak nanti akan kita datangkan ke sekolah. Itu gambaran kegiatan kita di semester Gasal, ya. Semoga bisa menjadi awal persiapan kita dalam rangka belajar 3 tahun ke depan di SMP Mutual Kota Magelang. Dan anak-anak mohon persiapkan segala sesuatunya, karena di sekolah kita itu kegiatannya sangat banyak, baik kegiatan belajar, kemudian kegiatan kesiswaan yang lain, itu walaupun pandemi banyak sekali kegiatan yang tetap dilaksanakan. Itu saja, mungkin nanti kalau ada pertanyaan 1 atau 2 kita layani, ya, karena nanti waktunya sangat mepet. Setelah ini masih ada kegiatan untuk kelas yang lain. Terima kasih atas perhatian anak-anak dan Bapak Ibu semuanya. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaian informasi yang diberikan. Acara selanjutnya yaitu acara keempat adalah acara lain-lain. Nah, untuk lain-lain kami membuka sesi pertanyaan kepada wali murid kelas 7. Hanya 1 penanya saja dari yang bisa kami berikan kesempatan. Baik, silakan bagi wali murid kelas 7 jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Ya, silakan. Bunda, dengan siapa Bunda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Tri Rezeki, orang tua dari anak Arbanari Husna Rakinagara dari kelas Jenderal Sudirman. Saya mau bertanya Bapak, Ibu, pertama, untuk itu syarat kenaikan kelas bagi kelas 7 itu kan harus ada itu kan disebutkan di situ untuk mapel yang belum tuntas maksimal 2. Yang saya tanyakan di sini untuk tes umpamanya tes semesteran atau tengah semester itu seandainya ada siswa yang belum tuntas, apakah ada remedi Bunda? Terus yang kedua, untuk jadwal tes harian itu disebutkan tanggal 16 Agustus sampai 21 Agustus. Di antara tanggal itu di keluarga saya ada acara pernikahan anak saya. Lah, apakah seandainya tidak bisa mengikuti tes harian itu ada jadwal tes susulan? Begitu aja pertanyaan dari saya. Sebelumnya kami sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda. Langsung saja bisa dijawab oleh Bapak Wakil Kurikulum, Bapak Krismantia, disilakan. Oke, terima kasih atas pertanyaan dari ibundanya Mbak. Mbak. Kok ngene iki Pak, teko-teko. Jadi putih ngene iki Pak. Ya, jadi untuk penilaian harian itu biasanya kita, karena ini masih pandemi, kita ulangannya juga masih dengan daring, Bu. Sehingga apabila anak dengan alasan tertentu yang bisa dipertanggungjawabkan, kemudian belum mengikuti, baik karena sakit ataupun karena alasan yang lain yang bisa dipertanggungjawabkan dan ada izin kepada wali kelas, biasanya masih kita berikan kesempatan untuk ulangan susulan, baik itu ulangan harian ataupun ulangan semester. Sehingga untuk semesteran itu biasanya kita misalnya pagi itu jadwalnya matematika, kemudian ada siswa yang paginya kok sakit, kemudian tidak bisa mengikuti atau mengerjakan tes di pagi hari sesuai jadwal, maka anak tersebut atau orang tua bisa meminta izin kepada wali kelas. Nanti akan kita berikan waktu untuk kegiatan ulangan susulan. Sehingga karena kita sistemnya itu aplikasi, maka kita sediakan atau kita buka lagi soal sehingga soal tersebut bisa diakses oleh siswa yang bersangkutan. Jadi yang bisa mengakses itu kita di sekolah ada yang namanya tim IT, sehingga jika ada anak yang belum mengikuti ujian, maka tim IT nanti akan membukakan soalnya. Jadi anak masih bisa mengikuti ulangan susulan. Kemudian dalam hal ada siswa yang tidak tuntas dan sebagainya, kita biasanya memberikan kesempatan siswa, nanti ada yang namanya kegiatan remedi. Jadi remedi itu hanya untuk kegiatan ulangan harian. Kalau ulangan semester kita tidak ada remedi. Sehingga kami mohon mulai dari sekarang anak-anak seluruhnya apabila ada tugas kemudian ulangan harian, kerjakanlah sebaik-baiknya, kerjakanlah sepenuh dengan tanggung jawab. Jadi jangan asal-asal, karena tugasmu itu yang membantu nanti nilai rapotnya. Saya yakin kalau Bapak Ibu guru di sini itu ngasih nilainya, wah baik hati semua Bu, sehingga saya yakin anak-anak nilainya juga pasti baik-baik. Asalkan anak tersebut tanggung jawab, kemudian tugas dikumpulkan tepat waktu, tidak asal-asalan, saya yakin apalagi di masa pandemi ini semuanya pasti naik semuanya. Jadi untuk susulan tadi tetap kita sediakan susulan. Begitu Bu, mungkin jawaban dari kami. Begitu Ibu, apakah ada waktu lagi Pak? Masih ada. Ya, berhubung masih ada waktu, dipersilakan jika ada yang mau bertanya. Ya, saya penanya lagi. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya wali murid dari Mas Kensi Asifa Nasif dari kelas Jenderal Sudirman. Kebetulan kalau Mas Kensi ini di rumah kan hanya dengan adiknya kalau daring. Karena kebetulan saya WFH dan nanti ada WFO juga. Mereka berdua di rumah dan ini mengerjakan tugasnya itu apa harus selesai pas mata pelajaran itu sampai misalnya pelajaran matematika dari jam 8 sampai 9 ada tugas dan harus selesai hari itu juga karena memang di rumah dia tidak ada papanya, sudah almarhum 5 tahun yang lalu, jadi kami
saya sebagai orang tua itu protek sekali untuk HP. Jadi kalau orang tuanya di rumah baru saya berikan HP dan hanya ada laptop di rumah gitu. Apa nanti komunikasinya bisa melalui link itu nih? Dan nanti diselesaikan pada jam itu apa harus ada tenggang waktu sampai misalnya sore itu, jadi saya bisa memantau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Pak Krismantia, silakan. Terima kasih atas pertanyaan bundanya Mas Kenzi. Langsung kami jawab, Bu. Jadi semisal nanti. Jadi anak-anak perlu tahu, jadi setiap mapel itu belum tentu satu pelajarannya memberikan tugas. Jadi tidak semua mapel saat pertemuan itu memberikan tugas. Tergantung KD atau kompetensi dasar dari masing-masing mata pelajaran. Khusus untuk pelajaran yang nanti ada tugas, biasanya kita berikan tenggang waktu. Bisa 2 hari, bisa 3 hari, nanti tergantung guru mapel masing-masing. Jadi tadi sudah kami sampaikan bahwa di sekolah kita menggunakan aplikasi yang namanya Sinau Mutual atau e-Sinau. Jadi anak-anak mau siang mau malam bisa mengakses, bisa login dengan akunnya masing-masing. Mereka tetap bisa mengakses tugas yang harus mereka kerjakan, sehingga apabila siang itu belum mengumpulkan, malamnya pun masih bisa mengakses sepanjang tenggang waktu yang diberikan oleh masing-masing guru mapel itu masih dalam batas waktunya. Misalnya saya sebagai guru matematika, saya memberikan tugas kepada siswa 3 hari. Jadi dalam waktu 3 hari itu anak tetap bisa mengakses. Jadi di dalamnya anak tetap bisa mendownload materinya, bisa membuka tugasnya, bisa mengupload tugasnya. Jadi Bapak Ibu yang tidak bisa menunggui putranya atau istilahnya sangat hati-hati dalam anak menggunakan HP, tidak perlu khawatir karena kami memberikan kemudahan. Jadi sekolah sudah ada aplikasi Sinau Mutual, itu bisa diakses anak-anak di setiap waktu. Jadi begitu Bu, terima kasih. Ya, begitu Ibu dari Wali Mas Kenzi. Semoga bisa menjadi arahan. Baik, sudah ya Pak? Ya, cukup untuk hari ini ada 2 penanya. Dan selanjutnya kami lanjutkan acaranya. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian serangkaian acara Stadium General semester Gasal tahun pelajaran 2021-2022 secara virtual. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kehadiran Bapak Ibu serta Ananda sekalian. Mari kita tutup acara ini dengan bacaan doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, saya selaku pembawa acara memohon maaf atas segala sikap dan tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Billahi fi sabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.